Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu, penyertaan kasih setiamu, perlindunganmu yang mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah lewat pewartaan firman-Mu. Dan Roh-Mu mengerjakannya. Sehingga sabda-Mu itu menjadi pelita dan pandu, petunjuk. Memperbaiki kehidupan kami, membaharui kami, bahkan membersihkan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 14, jemaat 15 dan seterusnya. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dibebaskan dari perbudakan dosa oleh penebusan Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Sebab banyak orang Kristen yang keliru. Mereka berasumsi setelah mereka dibebaskan oleh Kristus, lalu mereka bebas memimpin hidupnya sendiri. Padahal maksudnya setelah kita dibebaskan, kita diberikan pilihan untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena jika tidak, ketika iblis yang begitu kuat memperbudak kita, ya, dan kita dibebaskan dari perbudakan iblis itu, kita merasa saya sudah merdeka. Tetapi Tuhan menginginkan beda. Dia tidak lagi, kalau perbudakan itu dipaksa, memikul kuk. Tetapi kalau menyerahkan diri, ayatnya berbicara, pikulah kuku. Jadi ada sebuah keikhlasan, kerelaan dari kita untuk menanggung itu. Karena itu dua kata yang sangat berbeda. Makanya manusia berpikir dia ingin bebas, merdeka, menentukan jalannya sendiri. Pada hakikatnya tidak ada manusia yang merdeka. Ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20 telah menyatakan, kita lihat dulu, mungkin bisa ditayangkan 2 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20. Kita lihat bersama, multimedia mungkin bisa menayangkannya. Ya. Ya.
dikatakan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Jadi ya, karena tidak ada orang yang merdeka. Semua ada tuannya. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ya, lanjutkan ya ayatnya yang ayat 20. Ya, ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka pada akhirnya mereka lebih buruk daripada semula. Jadi ketika dengan paksa kekuatan yang luar biasa, iblis yang mencengkeram diri manusia keluar. Lalu kita merdeka. Iblis kan tidak puas diusir dari tempatnya. Dia mengintai dan berusaha. Jika kita tidak menyerahkan pada roh Tuhan, maka dia akan datang kembali. Dengan pengalamannya pernah diusir, dia akan mengerahkan kekuatan lebih lagi untuk menguasai diri kita. Itu sebabnya banyak orang Kristen kadang-kadang gagal dalam hal ini. Semestinya dia sepenuhnya bahwa hidupnya itu dikuasai, dipimpin oleh roh Tuhan. Jadi kita ingin berbicara itu. Ya, kita ingin bicara ini. Sebab ada pengertian yang keliru. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan, lembaga Alkitab roh Allah silakan, adalah anak Tuhan. Semua orang. Kalau semua bahasa Yunani itu selalu memakai kata panta. Tapi di ayat ini dia pakai hosos. Kalau semua itu barang siapa. Artinya masih ada pilihan. Kalau hosos mau tidak mau. Tidak ada pilihan. Itu bedanya. Jadi mau tidak mau. Harus dipimpin oleh roh Tuhan. Jadi bukan sukarela lagi. Sudah merupakan sebuah keharusan. Karena itu memakai kata hosos. Tidak lagi memakai kata panta. Kalau panta barang siapa. Berarti ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi kalau hosos mau, tidak mau. Kamu harus dipimpin oleh roh Tuhan. Itu penting. Karena kata dipimpin artinya ago. Ya, ago itu mengiringi, mengikuti, membawa. Ya, sehingga supaya kita menjadi anak Tuhan. Nah, roh Tuhan ini bekerja karyanya luar biasa. Saya ingin mengajak kita melihat dulu di dalam Yohanes, ya, kita lihat dulu Yohanes pasal 14. Ayat ini sudah populer tapi kita baca kembali. 14 ayat 16 17a. 14 ayat 16a. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya, sampai di situ. Ya, sebetulnya kalimatnya masuk ayat 16. Penolong yang lain. Saudara, penolong yang lain, kata yang lain dalam bahasa Yunani ada dua. Alos dan hetero. Kalau alos itu beda, tapi dari sumber yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara Roh Kudus dengan Yesus. Sama-sama keluar dari diri Bapa. Itu alos. Kalau hetero itu pribadi yang berbeda sama sekali. Kalau bertentangan sama sekali, heterodok. Itu bertentangan sama sekali. Jadi roh yang bertentangan. Tapi ini tidak bertentangan. Dia seiring, sejalan, dua pribadi yang berbeda. Tapi dari sumber yang sama, tanpa beda. Itu alos. Dia memakai kata yang lain di sini. Memakai kata alos. Artinya kita diselamatkan oleh Yesus dengan kasih karunia. Dengan karya Yesus. Dan Roh Kudus memenuhi kita, menyertai kita.
terus melaksanakan apa yang diinginkan oleh Yesus yang sudah direncanakannya. Perhatikan, nanti saya akan cerita kenapa Tuhan panggil orang Israel keluar dari Mesir. Makanya kitabnya Keluaran. Dipanggil keluar. Untuk jadi apa? Setelah kitab Keluaran apa? Imamat. Untuk jadi imamat. Makanya Petrus bisa langsung imamat yang raja, umat yang terpilih, umat yang kudus, ya, imamat yang rajane. Setelah itu bilangan. Engkau masuk dalam kitab kehidupan terbilang supaya hidupmu bisa diulang. Ini bukan ngira-ngira, ini paham orang Saduki. Karena itu dia percaya hanya 5 kitab. Dia memahami gitu. Dipanggil keluar. Karena Tuhan inginkan apa coba? Tuhan panggil ciptakan orang. Itu dia berarti memilih manusia. Kurang puas orang, panggil keluarga. Panggillah ya Abraham dan Sarah. Sudah dipanggil. Tuhan ingin panggil umat. Aku ingin punya umat pilihan. Jadi Tuhan ingin punya umat di kota Palembang ini. Tuhan ingin punya umat. Maka didirikanlah sebuah gereja oleh Roh Kudus. Itu kita harus sungguh-sungguh bahwa memang aku ini terpilih. Bahkan ada ayat yang mengatakan terpilih sebelum dunia diciptakan. Selagi dalam kandungan maksudnya di luar dugaan waktu hitungan orang. Bukan betul-betul sebelum dunia diciptakan ada Yusuf Roni, bukan itu maksudnya. Artinya di luar semua perhitungan orang, tapi perhitungan Tuhan kairos, engkau sudah dipilih. Itu harus mengerti gitu. Coba kita baca lagi. Bahwa Roh Kudus bekerja dalam pekerjaan gereja. Supaya kita tahu, aku tugas ini, aku melakukan ini, semuanya ini. Ini Roh Kudus bekerja. Sehingga nanti kita ayatnya selanjutnya, kita akan lihat bersama-sama. Coba kita lihat dulu Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Ya, Kisah Rasul 13. Ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Peranan Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Pribadinya jelas, tugasnya jelas. Itu siapa yang nunjuk itu? Ayat ini. Roh Kudus. Saudara yang terlibat pelayanan di sini, mengamini ini, ya, Roh Kudus sudah tentukan aku. Namanya disebut Barnabas dan Saulus. Namanya dia tahu. Padahal lahiriah ditugaskan oleh manusia. Jangan lihat manusianya. Kalau Anda lihat Pak Sabtanya, Anda sama dengan pelanggar lalu lintas. Hanya lihat polisi lalu lintas, lalu taat, ngerem. Gitu. Anda lihat ini semua peranan Roh Kudus. Ada tidak ada orangnya atau semuanya, itu beda. Makanya di sini akan ada revolusi Roh Kudus. Amin, saudara, berubah sama sekali, melakukan sesuatu. Sehingga saya percaya kota ini pasti dimenangkan. Oh, iya. Saya sampai menerima teguran halus dari Roh Kudus. Kamu orang Sumatera Selatan tapi tidak pernah ke Prabu Muli. Di sana ada gereja, makanya kemarin cepat-cepat saya ngomong dengan Pak Sab. Tolong jadwalkan saya mana saja, Prabu Muli apa, Muara Inim, Lahat ya coba. Ya. Jangan di Kota Bayi ya. Gitu. Ya. Loh, itu artinya Roh Kudus memberikan pencerahan. Kita bisa bekerja sama dalam hal itu.
Ini penting. Tidak ada ruginya kita bertobat bersama-sama. Amin. Ya, kita mulai kembali lagi. Ya, coba Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Tadi sudah sampai ayat, baru ayat 2 ya. Ayat 3-nya belum ya. Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. 3-nya belum. Ya. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Itu semua perintah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus nggak ada tangannya kan? Yang pakai tangan-tangan yang lain, manusia yang lain. Nah sekarang Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Tolong kita lihat ini. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Perigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus bisa mencegah. Loh, pekerjaan memberitakan Injil kan harus. Tapi ada yang belum waktunya. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar. Ya. Namanya kita ini persekutuan, bekerja sama, kita harus dengar pendapat yang lain. Waktunya atau belum? Ya, lanjutkan ayatnya. Ya, mari kita lihat ayat ini. Ya. Terus, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke tanah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Coba. Peranan Roh Kudus ini ada di gereja, ada di organisasi, ada dalam pemimpin, ada dalam kehidupan kita di sini. Amin. Kita harus sadari itu. Karena pemimpin itu dia bertanggung jawab, bukan hanya kemajuan organisasi gereja ini, dia bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa, jiwa umat. Ya. Maka kalau nggak sanggup jangan jadi, gitu ya. Ya ini tanggung jawab jiwanya. Kalau sampai jiwa itu masuk neraka, ayo. Oh ini penting, saudara ya. Jangan ngusir-ngusir orang, itu ya. Jadi ini harus betul-betul diselamatkan. Jadi ini penting. Terus ayat selanjutnya, ayat yang ke-7 ya. Kisah Rasul. Sudah ya. Tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Nah sekarang Kisah Rasul 20 ayat 28. 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kita lihat bersama. Ya. 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, pemimpin untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat itu diperoleh oleh darah Yesus, bukan oleh darahmu. Oh, ini penting jadi bukan milikmu. Itu yang penting. Ya, itu kita melayani orang diselamatkan lalu kita merasa oh itu jiwa saya enak aja. Itu jiwanya Tuhan. Amin saudara. Loh iya itu bertanggung jawab. Ini penting. Loh iya. Jadi mulai sekarang banggalah kalau orang tidak menghargai pelayananmu. Katakan amin. Itu sudah doksologi. Sudah doksologi. Tidak perlu diucapkan segala puji, syukur, hormat hanya buatmu. Tidak apa-apa begitu. Ya dilihat orang enggak, dicuekin orang, bersyukurlah. Oh itu doksologiku. Amin saudara ya. Loh ya sebab semua sama bersama. Hanya buat Yesus, bersama Yesus. Kalau tidak Yesus maksudnya di sini enggak bisa. Kalau menderita bersama Yesus dimuliakan bersama Yesus. Menderita tidak bersama Yesus, bagaimana mau dimuliakan bersama Yesus? Menderita bersama Yesus apa? Ketika kita melakukan pekerjaannya tidak dihargai oleh orang lain. Amin gitu katanya. Amin saudara. Iya mantap lah kita. Jadi mulai sekarang yang ada di sini sebarkan ke jemaat. Gitu. Jangan cari pujian, cari cercaan. Tapi jangan kau buat dewek supaya dicerca orang.
Itu jangan itu. Tapi maksudnya kok saya tidak menerima upah di sini. Loh memang upahku di sorga. Kalau ngomong bagus semua, carilah kerajaan sorga lebih dulu. Oh benar, yang benar. Jangan ngotai. Gitu lah ya. Kalau kau ngotai kawan, enggak apa-apa. Ngotai Tuhan. Oi, ini ayo benar kawan. Iya, Tuhan itu tidak bisa dibudustai. Karena dia sifatnya roh. Amin. Ya, mari kita merendahkan diri bersama-sama.